Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lili Sadli, SPD MPD, selaku dosen pengampuh pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Devi Rasa Sabila dengan NPM 20500336 dan saya bersama rekan saya Indah Lestari dengan NPM 20500354. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi pendidikan dengan pembahasan tentang mendesain lingkungan fisik kelas, menciptakan suasana positif, menjadi komunikator yang baik, serta menghadapi perilaku permasalahan siswa. Materi ini kami susun berdasarkan referensi terpercaya serta relevan dengan situasi pendidikan saat ini. Kami harap dapat menambah pemahaman kita semua mengenai pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya mengenai Desain lingkungan fisik kelas. Lingkungan fisik kelas memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Desain kelas yang baik dapat meningkatkan konsentrasi, kenyamanan, dan motivasi belajar siswa. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mendesain lingkungan fisik kelas meliputi tata letak atau susunan meja dan kursi, pencahayaan, ventilasi dan udara, dekorasi dan warna. Tata letak susunan meja dan kursi. Susunan meja dan kursi fleksibel untuk mendukung berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, ceramah, dan kerja mandiri. Pencahayaan alami dan muatan yang cukup untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ventilasi dan suhu. Ruangan yang dengan sirkulasi udara yang baik serta suhu yang optimal agar siswa tetap fokus. Dekorasi dan warna. Penggunaan warna dan elemen visual yang menenangkan serta tidak terlalu mencolok. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan yang positif untuk pembelajaran. Lingkungan kelas yang positif dapat meningkatkan interaksi sosial, keterlibatan siswa, dan kesejahteraan emosional. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain membangun hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dengan cara guru perlu menunjukkan kepedulian terhadap siswa, memahami kebutuhan mereka, dan memberi dukungan. Selanjutnya, menerapkan aturan kelas yang jelas dengan cara menyusun aturan kelas bersama siswa agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan belajar mereka. Selanjutnya, memberi penguatan positif dengan cara menggunakan pujian, penghargaan, dan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, yang keempat, mendorong kolaborasi dengan cara menciptakan suasana kerja sama melalui tugas kelompok, diskusi, dan kegiatan interaktif lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, mengelola stres dan emosi siswa dengan cara memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan perasaan mereka serta mengajarkan strategi manajemen emosional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Lestari. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai psikologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih caranya kita menjadi komunikator yang baik. Nah, jadi teman-teman, kemampuan komunikasi guru itu sangat mempengaruhi efektivitas belajar dan mengajar. Nah, di sini ada beberapa keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang tenaga pendidik. Yang pertama yaitu komunikasi verbal yang jelas. Nah, jadi teman-teman, komunikasi verbal yang jelas ini yaitu guru harus bisa menyampaikan suatu materi pelajaran dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa sesuai usia dan tingkat perkembangan mereka. Misalnya kita lihat saat kita mengajarkan konsep matematika kepada siswa SD. Nah, kita harus memberikan contoh dengan gaya sehari-hari yang dekat dengan kehidupan mereka supaya bisa lebih mudah dimengerti dan juga hindari istilah yang rumit dan terlalu teknis supaya siswa itu tidak bingung dan tetap bisa fokus. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal yang efektif. Nah, teman-teman, apa sih komunikasi verbal yang efektif itu? Nah, jadi selain menggunakan kata-kata, bahasa tubuh guru sangat berperan dalam menyampaikan pesan. Ekspresi wajah yang ramah, senyuman, kontak mata yang tepat, dan gerakan tangan yang mendukung penjelasan membuat siswa akan merasa diperhatikan dan memahami materi menjadi lebih baik. Misalnya, ketika seorang guru menjelaskan sesuatu yang sangat penting, nah, guru itu bisa menundukkan kepala sedikit dan menjaga kontak mata supaya siswa merasa lebih serius tetapi tetap nyaman. Selanjutnya di sini ada mendengarkan secara aktif. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang tenaga pendidik itu juga harus mendengarkan secara aktif, memperhatikan dengan penuh perhatian kita ketika siswa sedang berbicara, serta memberikan tanggapan yang menunjukkan empati. Contohnya, ketika siswa mengeluh sulit memahami materi, guru itu bisa mengangguk, mengulang pertanyaan, atau memberi pujian supaya usaha siswa itu supaya siswa itu merasa lebih dimengerti. Selanjutnya di sini ada menggunakan variasi dalam gaya komunikasi. Nah, ini tuh yaitu mengadaptasi gaya komunikasi sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk menggunakan media visual atau teknologi pembelajaran. Selanjutnya ada menyampaikan umpan balik yang konstruktif. Nah, ini tuh maksudnya jadi guru itu harus membangun. Artinya berisi kritik yang jelas, tetapi tetap memotivasi siswa untuk berusaha. Nah, kita sebagai tenaga pendidik itu harus menghindari komentar yang menjatuhkan atau membuat siswa merasa gagal. Contohnya, contohnya daripada kita bilang, kamu salah terus. Nah, guru itu bisa bilang dengan kata, bagus, sudah berusaha, yuk kita perbaiki bagian ini supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, nah di sini ada menghadapi perilaku bermasalah siswa. Nah, teman-teman, dalam proses pembelajaran itu, guru akan menghadapi berbagai perilaku siswa yang dapat mengganggu suasana kelas. Nah, jadi kita itu harus memiliki antisipasi untuk menghindari hal tersebut. Untuk menangani perilaku bermasalah yang efektif, nah di sini saya ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan. Antara lain yang pertama yaitu mengenali penyebab perilaku bermasalah siswa tersebut. Nah, teman-teman, kita sebagai seorang tenaga pendidik harus memahami apa saja sih faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku seperti masalah pribadi, tekanan akademik, atau kurangnya keterlibatan dalam pembelajaran. Guru itu harus memahami latar belakang siswa, apakah karena masalah keluarganya, apakah karena tekanan akademik, atau kurangnya minat belajar. Nah, teman-teman, dengan memahami penyebab ini, guru itu bisa lebih tepat dalam memberikan pendekatan yang sesuai. Misalnya, siswa yang sering terlambat mungkin punya masalah di rumah, jadi kita itu perlu pendekatan yang sabar dan penuh pengertian. Selanjutnya, di sini ada menegakkan disiplin secara konsisten. Nah, ini tuh jadi menerapkan aturan dan konsekuensi secara adil dan konsisten tanpa menunjukkan perilaku yang berbeda-beda. Kita itu sebagai seorang tenaga pendidik jangan pernah membeda-bedakan antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Aturan kelas itu harus ditegakkan dengan adil dan konsisten supaya siswa tahu batasan yang jelas. Selanjutnya di sini ada menggunakan strategi preventif.
Apa sih strategi preventif ini? Nah, jadi strategi preventif ini yaitu mengantisipasi perilaku bermasalah dengan menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Misalnya dengan memberikan tugas yang variatif, dengan melakukan permainan yang edukatif di kelas atau diskusi interaktif yang membuat siswa merasa dirinya lebih terlibat. Selanjutnya di sini ada melibatkan orang tua dan konselor. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara bekerja sama dengan orang tua dan tenaga pendidik lainnya dalam menangani perilaku siswa yang berulang atau serius. Jadi, jika ada perilaku bermasalah siswa, orang tua dan guru itu harus bekerja sama. Misalnya dengan mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas masalah dan menentukan langkah-langkah dukungan agar siswa itu bisa berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini ada menerapkan teknik modifikasi perilaku. Apa sih yang dimaksud dengan teknik modifikasi perilaku? Nah, teman-teman, jadi ini tuh menggunakan positif dan negatif untuk membentuk perilaku yang lebih baik. Misalnya dengan metode positif itu dengan memberikan pujian, hadiah kecil, atau penghargaan supaya siswa itu bisa menjadi lebih termotivasi untuk berperilaku baik. Sedangkan dengan metode negatif bisa berupa konsekuensi atau hukuman ringan yang bersifat pendidik supaya siswa itu bisa lebih menyadari kesalahannya. Misalnya seperti kita memberikan stiker bintang kelas. Nah, bagi siswa yang misalnya perilakunya jelek bisa diberikan bintang 1 atau yang perilakunya bagus bisa diberikan bintang 5. Nah, itu juga merupakan salah satu metode yang mungkin bisa efektif. Dan juga kita bisa memberikan peringatan jika ada aturan yang dilanggar. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai pembelajaran psikologi pendidikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan simpulan dari materi kali ini, yaitu jadi lingkungan belajar yang baik itu sangat berkontribusi besar terhadap efektivitas pembelajaran. Guru itu sangat memiliki peran penting dalam mendesain lingkungan fisik kelas, menciptakan suasana yang positif, serta menjadi komunikator yang baik. Selain itu juga kemampuan menghadapi perilaku bermasalah dengan strategi yang tepat dapat membantu menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Nah, jadi teman-teman dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan berdampak positif bagi perkembangan siswa. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.